Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini saya ingin mempresentasikan atau membahas sedikit tentang sebuah program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java di software NetBeans. Jadi di sini saya membuat sebuah program sederhana, yaitu program kasir tempat makan, di mana ada diskon karena sekarang bulan Oktober. Setiap orang yang bernama Okta, Oktaviani atau Okto atau siapapun yang ada unsur Oktobernya akan dapat diskon begitu. Untuk codingan lengkapnya bisa kita lihat langsung di video ini. Cekidot. Oke, jadi pada video kali ini saya anggap teman-teman sudah memahami dasar-dasar bahasa pemrograman Java, sehingga saya tidak menjelaskan terlalu detail pada video kali ini. Jadi di sini saya membuat sebuah program kasir dengan sebuah bonus diskon, di mana apabila seorang pelanggan bernama Okto, Oktavian atau siapapun, yang penting memiliki nama dengan unsur Oktober, maka ia akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Untuk lebih jelasnya, simak video ini terus ya teman-teman. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya import Java Util Scanner agar user bisa menginputkan sebuah nilai dari suatu variabel. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya di sini menuliskan statement dan scanner saya beri nama input. Kemudian di sini saya menggunakan tipe data integer untuk variabel pesanan, di mana variabel pesanan ini saya gunakan untuk user menginputkan pesanan yang ada di menu. Jadi menu saya buat ada nomornya, nomor 1 ini, nomor 2 ini. Kemudian user menginputkan nomornya saja, sehingga saya menggunakan tipe data integer. Kemudian variabel jumlah saya gunakan untuk jumlah pesanan yang diinputkan user. Lalu tipe data double saya gunakan untuk variabel suhu, variabel total akhir, variabel total, dan juga variabel diskon. Di sini variabel total saya inisiasikan 0 karena saya ingin melakukan looping atau perulangan agar total akan dijumlahkan terus-menerus saat looping, sehingga pesanan totalnya akan dijumlahkan terus-menerus. Kemudian tipe data string saya gunakan untuk yang pertama variabel vaksin, kemudian variabel jawaban, dan variabel nama PLG atau nama pelanggan. Selanjutnya saya di sini menampilkan sistem out println selamat datang di ayam aku, yang merupakan tempat makannya, nama tempat makannya. Kemudian tempat makan ini menerapkan protokol kesehatan, sehingga sebelum masuk disuruh mengisikan beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah sudah divaksin? Kemudian user bisa menginputkan nilai vaksin di sini. Nilai vaksinnya adalah sudah atau belum. Kemudian ditanya berapakah suhunya. Kemudian user bisa menginputkan suhunya di sini, variabel suhu. Kemudian di sini saya menggunakan percabungan kondisi if, di mana apabila vaksin, variabel vaksin di sini bernilai sudah atau input user sudah, dan di sini saya menggunakan operator logika, dan suhu di bawah 37, maka user akan masuk ke tampilan selamat datang, kemudian ditampilkan menu yang ada. Lalu di sini saya menggunakan looping atau perulangan do while. Untuk fungsinya nanti saya jelaskan sambil berjalan ya. Di sini diinisiasikan total akhir sama dengan total. Dapat dilihat bahwa tadi kita sudah menginisiasi total bernilai 0, sehingga total akhir juga bernilai 0 karena total akhir sama dengan total. Kemudian user dipersilakan menginputkan nomor. User menginputkan lewat variabel pesanan. Lalu kita melakukan looping lagi apabila pesanan lebih dari 4 atau pesanan kurang dari 1. Karena saya di sini hanya ada menyediakan
4 menu, sehingga apabila pesanan lebih dari 4 atau pesanan kurang dari 1 akan error. Maka dari itu di sini saya menggunakan pesan error, mohon maaf, masukkan angka sesuai menu paket yang tersedia, lalu dipersilakan menginput menu lagi. Apabila sudah terpenuhi nilainya, maka akan ditanya berapa jumlah yang ingin dipesan. Kemudian nilainya dapat tersimpan di variabel jumlah. Lalu di sini saya menggunakan array atau sebuah sintaks yang berfungsi untuk menyimpan data yang banyak. Di sini saya menggunakan array untuk variabel nama, di mana terdapat nama dari masing-masing menu di sini. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa menginisiasikan satu persatu, misal nama 1 nasi ayam geprek, nama 2 nasi ayam crispy, begitu ya. Tapi apabila kita menggunakan array, kita bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian saya juga menuliskan array untuk variabel harga integer. Setelah terinisiasi semua, saya di sini menggunakan percabangan kondisi switch case, di mana case 1 akan muncul statement apabila Anda memesan nama 0 sebanyak jumlah, di mana nama 0 ini merupakan array. Jadi array dimulai dari 0. Nama 0 ini merupakan dari array ini, yaitu yang 0, yaitu nasi plus ayam geprek. Jadi dimulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi kita tinggal menuliskan seperti ini untuk penulisannya, karena kita menggunakan array. Untuk jumlahnya kita bisa lihat dari jumlah yang diinputkan user, seperti itu. Kemudian total sama dengan total akhir ditambah dalam kurung harga 0 dikali jumlah, di mana total akhir tadi sudah diinisiasi bernilai sama dengan total, dan total sudah diinisiasi lagi di awal bernilai 0, sehingga total akhir 0. Begitu ya. Kemudian harga 0 itu diambil dari array harga tadi. Harga 0 ini kita ambil dari array yang kita buat di sini. Nah, harga 0 yaitu harga yang kita inisiasi pertama. Untuk case 2, penulisan statementnya sama persis dengan case 1, yaitu ini. Pembedanya adalah ini, variabel namanya kita tulis nama 1, di mana nama 1 kita ambil dari array setelah nasi plus ayam geprek, yaitu nasi plus ayam crispy. Jadi kita menggunakan array sangat mudah ya. Untuk totalnya sama juga rumusnya dengan yang ada di case 1, hanya perbedaannya menggunakan variabel harga 1 yang diambil dari array tadi di awal. Untuk case 3 dan case 4, kita hanya tinggal menyesuaikan nama dan juga harganya. Kemudian bila sudah disesuaikan, kita bisa langsung masuk ke sini. Apakah Anda ingin memesan lagi? Di sini user menginputkan jawaban Y atau N. Jawabannya disimpan di variabel jawaban. Nah, kemudian di sini saya gunakan perulangan, yaitu while apabila jawaban bernilai Y, maka ini merupakan while ini merupakan gandengan dari statement do yang ada di atas tadi, teman-teman. Jadi apabila while bernilai Y, maka proses akan kembali ke sini. Nah, akan diproses lagi proses yang ada di dalam do ini. Nah, yang ada di dalam sini. Jadi akan kembali looping apabila jawabannya yang diinputkan user adalah Y. Kemudian di sini saya menggunakan percabangan kondisi, yaitu if. Jadi jika jawabannya bukan Y tapi N, maka akan masuk ke sini, yaitu ke dalam input nama pelanggannya, nama usernya bisa disimpan di variabel nama PLG. Lalu di sini saya string check, lalu menggunakan percabangan kondisi apabila nama pelanggan contains OKT, karena saya di sini ingin memberikan diskon untuk yang bernama unsur Oktober, maka akan mendapatkan diskon 20%. Jadi diskon sama dengan total dikali 0,2. Dan total itu adalah total yang pertama dikurangi diskon, lalu total akan ditampilkan.
Tapi kalau tidak, namanya tidak mengandung unsur OKT untuk menginisiasi Oktober tadi, maka totalnya akan langsung ditampilkan tanpa mendapat diskon. Kemudian bila sudah selesai, maka program akan print out ucapan terima kasih dan pesanan akan segera diantarkan. Nah, ini adalah statement else gabungan atau gandengan dari if yang ada di sini. If vaksin sudah dan suhunya tadi ya. Jadi kalau vaksin dan suhu bernilai belum dan suhunya di atas 37, maka akan langsung sini. Mohon maaf sudah tidak dapat masuk ke dalam tempat makan. Terima kasih. Kita coba run sekarang. Untuk status vaksin kita coba belum ya. Belum. Kemudian untuk suhu tubuh kita coba di bawah 37 deh, 36. Nah, tidak bisa memasuki tempat makan karena tadi saya menggunakan operator logika N yang ada di sini. Nah, jadi kalau nilainya N itu apabila true and false itu hasilnya tetap false. Jadi walaupun suhunya di bawah 37, tapi kalau status vaksinnya belum, itu hasilnya tidak boleh masuk. Kita coba lagi dengan nilai sudah untuk vaksin dan suhu 36. Nah, maka kita berhasil masuk ke menunya. Jadi di sini ada 4 menu. Kita coba input nilainya di atas 4. Nah, di sini kan ada 4. Kalau kita input di atas 4 sesuai codingan tadi pasti akan muncul mohon masukkan angka sesuai menu yang tersedia. Karena tadi kita menggunakan looping while. Kita coba masukkan pesan 1. Nah, kemudian ditanya jumlahnya. Kita coba jumlahnya 2. Muncul harga per porsi 10.000 karena jumlahnya 2 porsi, maka totalnya menjadi 20.000. Kemudian di sini ditanya apakah ingin memesan lagi Y atau N, ya kan? Kita coba input Y. Maka di sini kita bisa memilih menu lagi. Kita coba menu nomor 2. Kemudian jumlahnya 1 aja. Nah, di sini menu nomor 2 1 porsi dengan harga per porsi 9.000, sehingga totalnya dijumlahkan dengan total yang pertama tadi, yang ini 20.000 dijumlahkan dengan 1 porsi menu nomor 2 seharga 9.000, sehingga 29.000 totalnya. Kemudian kita coba N langsung. Nah, maka kita akan ditanya nama kita. Misal namanya kita inputkan Oktaviani gini ya. Nah, maka di sini akan muncul selamat Anda mendapat diskon 20%, sehingga kita hanya perlu membayar sebesar 23.200 karena nama kita mengandung OKT tadi ya di awal. Kemudian muncul output terakhir, terima kasih. Kita coba lagi sekarang dengan kita coba dengan inputan yang berbeda deh. Misal menunya kita coba 1, kemudian kita pesan 3 ya. Nah, totalnya 30.000. Kita langsung N aja. Kita coba namanya tidak mengandung unsur Oktober. Kita coba Fajar. Oke. Kemudian maka tidak akan mendapat diskon dan total langsung tetap 30.000. Langsung muncul tetap 30.000 sesuai dengan pesanan tadi, 3 porsi seharga 30.000. Dikarenakan nama Fajar tidak mengandung unsur OKT ya kan. Oke, jadi demikian codingan saya. Mungkin nanti saya akan kasih link untuk codingannya di deskripsi. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dan penjelasan mengenai program yang saya buat. Semoga bisa memberi kalian referensi untuk bisa mengembangkan program-program lainnya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.